Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Ini Bapak akan menjelaskan tentang pupuk dan dasar guguritan. Mungkin di pertemuan sebelumnya Bapak telah membahas ya tentang guguritan, terus pupuk, jenis pupuk ya, pupuk durma ya, dan lainnya. Sekarang kita lihat di sini pupuk minangka dan dasar guguritan itu karena memang pupuk ini adalah bentuk puisi ya, gabungan antara Jawa dan Sunda. Kalau guguritan ini adalah jenis puisi. Kalau pupuk kan bentuk puisi, namun diatur oleh guru lagu dan guru wilangan ya. Mungkin sebelumnya Bapak sudah bahas ya, guru lagu itu apa dan guru wilangan itu apa. Baik, nanti Bapak akan bahas juga ya 17 pupuk yang ada di bahasa Sunda ya. Baik, langsung saja anak-anak sekalian. Guguritan berupa karangan pondok pamunggeran anu disusun ku hiji banda pupuk ya. Jadi sekali lagi, guguritan ini memang sebuah karangan yang diwangun oleh ugeran ya, atau puisi ya, sebuah karangan puisi yang diwangun oleh pupuk. Itu apa? Yaitu pupuk itu adalah bentuk-bentuk puisi tradisional Jawa dan Sunda ya. Itu kalau dilihat dari sejarah. Namun dalam buku tersebut diatur oleh guru lagu dan guru bilangan. Jadi setiap buku pasti beda guru lagu dan guru bilangannya. Nanti Bapak akan sebutkan ya 17 jenis pupuknya seperti apa. Berikut guru lagu dan guru bilangannya. Oke, kita lanjut anak sekalian. Nah, di sini upama wae seperti guguritan laut kidul ya. Terus benang kalipah apok disusun dina buku dangdang gula. Sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenis buku ini. Oke, Bapak nanti akan bahas 17 buku. Oke. Nah, di dalam 17 buku ya, di sini ada ayat 17 buku anu dipakai itu dasar nyusun guguritan. Ya, nyaeta 4 sekar ageng. Ya, 4 sekar ageng itu jenisnya kinanti, sinom, asmarandana, dan kanggula. Dan ada 13 sekar alis. Ya, dari 17 buku itu ada golongan sekar ageng ya. Sekar ageng ini terdiri dari 4 ya. Ada kinanti, sinom, asmarandana, terus kanggula. Dan 13 sekar alis ya. Nah, di sini balakbak, durma, gabu, gurisa, jurma, daladang, agung, magatu, nah dan seterusnya. Pokok bahasa satu persatu. Oke, jadi itu ya. Langsung saja anak sekalian. Nah, Bapak bahas di sini. Untuk pupuk sekar ageng. Mungkin kalian pernah lihat lirik ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu puisi ya. Puisi Indonesia, kalian bisa lihat di situ ada kesamaan baik dari guru lagu atau guru bilangan ya. Kalau dalam bahasa Sunda, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kesamaan nada ya. Di akhir baik di baris pertama dengan baris ketiga atau baris kedua dengan baris kelima ya. Adapun juga yang tidak sama ya. Artinya jadi bebas begitu ya guru lagunya ya. Tapi kalau di bahasa Sunda di sini ya, khususnya pupu itu ya terikat dengan guru lagu dan guru bilangan. Bapak ulangi lagi ya, kalau guru lagu itu kesamaan nada di akhir ya, sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau guru bilangan itu adalah suku kata, jumlah suku kata dalam lirik tersebut ya, di baris pertama itu ada berapa dan nadanya di nada apa. Oke, gitu ya. Baik, langsung saja. Untuk kategori yang pupuk sekar ageng ada 4 di sini ya. Yang pertama kinanti. Biasanya kinanti liriknya itu menggambarkan perasaan sedang menanti.
Nah, ini atau dalam bahasa Sundanya nungguan, khawatir ya, atau rasa sayang, hanya nah itu ciri kuku kinanti ya. Oke, kalian bisa lihat ya contohnya di internet banyak. Nah, jenis guru lagu dan guru bilangan, jenis guru bilangan dan guru lagunya di sini lihat ya. 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, dan 8I. Maksudnya apa Pak ini? Nah, guru bilangan itu suku katanya ada 8 ya. Terus guru lagunya ya kesamaan nada di akhirnya itu di nada apa? Nada U. Itu baris pertama. Baris kedua sama 8 nadanya dai dan seterusnya ya. Oke. Ini di pertemuan sebelumnya Bapak sudah bahas ya, dan kalian pasti tidak bingung ya. Oke, yang kedua sinom. Sinom itu wataknya menggambarkan rasa gembira ya, atau rasa sayang. Nah, guru bilangan dan guru lagunya di sini ya. Jadi berbeda dengan kinanti. Jadi yang membedakan ya dari ciri kuku tersebut 1 sampai 4 itu dilihat dari guru lagu dan guru bilangan. Ya. Sekali lagi, karena kuku ini ya, kuku itu adalah bentuk puisi ya, bentuk puisi tradisional ya. Diatur oleh suku kata ya dan nada ya di akhir ya. Oke, nada di akhir kalau dalam bahasa Indonesia itu atau dalam bahasa Indonesia guru bilangan dan guru lagu ya. Maka tiap ya jenis kuku ini mempunyai perbedaan dari segi apa, dari guru lagu dan guru bilangan ya. Makanya nanti Bapak akan tugaskan kalian untuk mencari ya kuku di internet ya, nanti ada di session akhir ini. Oke, jadi itu ya untuk sino. Selanjutnya asmarandana. Kalau asmarandana menggambarkan rasa asmara ya, atau apa di sini deduh asi dalam bahasa Indonesia, rasa sayang, rasa cinta kasih ya. Pokoknya yang sayang, rasa nyaah dalam bahasa Sunda. Nah, itu adalah watak dari kuku asmarandana. Yang keempat adalah dangdang gula. Wataknya menggambarkan rasa kedamaian ya, keindahan, keagungan, dan kegembiraan. Nah, guru lagunya di bawah ini. Pak, ini apa? Ada garis miring O. Nah, jadi maksudnya guru lagunya bisa nada di akhirnya itu nada E ya, ataupun nada O. Nah, maksudnya itu. Ini juga sama ya, bisa nada E atau nada O. Nah, ini kalau ada yang garis miring ya, jadi kalian nggak usah bingung. Lanjutkan karena banyak. Nah, tadi adalah golongan sekar ageng ya. Sekar ageng itu ada 4. Kalian ingat ya, catat yang penting-pentingnya aja di buku catatan biar kalian tak lupa ya. Takutnya nanti di ujian atau ulangan ini muncul kalian tidak bingung. Nah, ini jenis sekar ageng ya, 1 sampai 4. Watak dan guru lagu dan guru bilangannya ada di sini. Tinggal kalian catat. Oke, selanjutnya kuku kelompok sekar alit ya. Jenisnya, nah di sini ada 13 ya. Tadi 4, ini 13. Ya, kalau ditotalkan berarti 17 kuku. Ini adalah golongan sekar alit. Golongan sekar alit itu terdiri dari pucung ya, wataknya menggambarkan rasa marah ya, terus rasa benci ya, terus tidak setuju. Nah, jadi jenis lirik puisinya seperti itu ya isinya. Nah, guru lagunya ini. Wirangrong wataknya menggambarkan rasa malu ya. Nah, ini wirangrong. Nah, ya, jadi jenis lirik puisinya menggambarkan rasa malu. Nah, guru bilangan dan guru lagunya ini ya. Oke, Mas Kumambang menggambarkan rasa sedih ya atau sakit hati. Terus ladra, kalau ladang ini jenis kuku wataknya menggambarkan rasa lelucon ya, rasa lelucon atau menyindir. Nah, ini ya. Nah, di sini ada 2 kali ya.
Ada 4A ini ada 4 suku katanya ya. Terus A-nya ini ada guru lagu, kalau 4-nya guru bilangan ya. Nah, dua kali itu maksudnya dalam dua baris tersebut ya, dalam lirik ya, dua kalimat tersebut nadanya sama ya, dan suku katanya sama, makanya sini 2 kali itu ya, jadi nggak usah bingung. Oke, lanjut. Nah, ini balak-bak ya, menggambarkan lelucon ya, atau lucu bisa ya, komedi. Magatru menggambarkan rasa sedih, penyesalan ya, atau menasihati. Nah, ini guru bilangan, guru lagunya. Lambang juga hampir sama dengan yang tadi ya, lelucon ya. Terus juru demu, kalau juru demu ini wataknya ya lirik, jenis lirik lagu lirik puisinya ya rasa bingung biasanya. Terus gurisa ya, gurisa ini menggambarkan wataknya ya sedang melamun ya, atau pikiran kosong ya, atau melamun lah, atau termenung bisa. Oke, selanjutnya gambuh di sini. Kalau gambuh ini ya menggambarkan rasa sedih, sama ya dengan yang tadi. Jadi kerepotan atau sedih atau sakit hati ya. Jadi pokoknya menggambarkan orang yang susah gitu, atau yang sedih atau yang tersakiti. Nah, kalau mijil mungkin sudah dibahas ya di minggu kemarin. Bahkan Bapak sudah kasih contoh jenis buku mijil itu seperti apa. Ya, kalau nggak nyimak pasti bingung. Makanya simak video sebelumnya. Ya, ada hubungannya dengan ini. Ya, kalau kemarin nyimak, insya Allah nggak bingung. Jadi sudah tahu ya guru lagunya apa dan guru bilangannya apa. Nah, jadi wataknya yaitu sedih ya. Terus pangkur menggambarkan rasa marah ya. Dan durma. Nah, durma juga sudah Bapak bahas ya di minggu kemarin. Nah, kalau durma ya ada menggambarkan rasa marah ya, wataknya itu besar hati atau semangat. Nah, itu durma ya, jenis lirik puisi. Nah, jadi ingat ya, perlu dicatat di buku catatan. Jenis buku di bahasa Sunda itu ada 17. Dalam 17 itu dibagi menjadi 2 golongan. Ada golongan sekar alit terdiri dari 13 ya. Sekar alit ini, nah ini 5 sampai 17 ya. Nah, di sini 17. Nah, di sini. Oke, Bapak ulang dari sini ya biar nggak bingung. Jenis buku di bahasa Sunda ada 17. Ada golongan sekar agung terdiri dari 4. Kinanti, Sinom, Asmarandana, dan Dangdang Gula. Ya. Ada juga ya dari sekar alit. Nah, jadi dari Pucung, Wirangrong, Wasmambang, Hadang, dan seterusnya ya, sampai sini. Jadi kalau ditotalkan yaitu jumlahnya 17. Namun 17 itu dibagi menjadi 2 golongan ya. Ada golongan sekar agung dan sekar alit. Silahkan dicatatnya di buku catatan biar nggak lupa. Ya. Jadi cara mencatatnya kalian tinggal di pause aja ya videonya, video Bapak ini. Nah, itu. Oke, jadi itu ya pembahasan tentang Pupuh Minangka dan Dasar Gugurita. Jadi memang ya buku ini sekali lagi diambil dari Gugurita ya, diambil dari Gugurita. Oke, jenis lirik puisinya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini ya. Seperti biasa kalau masih bingung bisa tanyakan ya, email Bapak. Nah, sekarang ini Bapak kasih tugas ya, yaitu cari di internet ya, cari di internet ya jenis
contoh 1 pupuh kinanti dan 2 pupuh sinom. Ya, jadi tugas kalian adalah cari satu lirik aja ya, lirik puisi, satu lirik puisi ya. Pupuh kinanti ya 1 dan pupuh sinom 1. Setelah itu dicatat di buku catatan. Berarti jumlah totalnya 2 ya. Nah, setelah itu foto dan kirim ke email Bapak ini seperti biasa ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, Bapak ulang lagi sekali lagi untuk tugas. Cari di internet ya, jenis pupuh kinanti hanya 1 aja ya. 1 aja, nggak usah banyak. Terus pupuh sinom 1, ditulis di buku catatan dan kirim via email Bapak. Oke, mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.